ini sudah tidak asing lagi ya di telinga kita, karena kesetaraan gender ini sudah menjadi masalah umum di Indonesia. Apa sih itu kesetaraan gender? Kesetaraan gender adalah hak asasi manusia, dan kita sebagai perempuan berhak untuk hidup secara terhormat dan menentukan pilihan hidup yang kita mau. Dan hal itu bukan hanya untuk diperuntukkan laki-laki saja, kita sebagai perempuan itu juga harus merasakan hal yang sama seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pertanyaan bagaimana kesetaraan gender ini bisa terjadi. Kesetaraan gender ini terjadi karena pola pikir masyarakat yang berpikir bahwa perempuan itu tugasnya hanya mengurus rumah tangga, menjaga anak, dan juga ada masyarakat yang menyetujui budaya patriarki, di mana mereka berpikir bahwa laki-laki adalah pemegang kekuasaan dalam segala hal, dan di mana perempuan itu hanya menjadi pendamping laki-laki saja dan tidak mempunyai hak untuk menjadi pemimpin. Bagaimana sih cara mengatasi kesetaraan gender? Kesetaraan gender ini bisa kita atasi dengan mengakhiri seluruh diskriminasi terhadap perempuan maupun anak, seperti pelecehan seksual dan juga kekerasan terhadap wanita dan juga anak-anak di bawah umur. Bagaimana sih kok bisa kasus ketidaksetaraan gender di Indonesia itu masih sangat tinggi sekali? Hal itu terjadi karena pola pikir masyarakat yang berpikir bahwa perempuan itu tidak bisa apa-apa dan perempuan itu tidak penting. Mereka masih mempunyai pola pikir seperti budaya patriarki dan mereka menyepelekan perempuan. Dan dari pandangan mereka yang seperti itu, maka kasus ketidaksetaraan gender di Indonesia itu masih terus meningkat karena pola pikir masyarakat yang belum bisa berubah dan masih berpikir hal yang seperti itu. Mengapa budaya patriarki masih sangat melekat pada pola pikiran masyarakat di Indonesia? Mengapa budaya patriarki di Indonesia itu sangat melekat? Karena budaya patriarki ini sudah tertanam sejak lama. Bahkan budaya patriarki ini sudah ada sejak mereka belum mengenal tulisan. Nah, di mana mereka pada zaman dulu itu, para lelaki itu pergi berburu dan istrinya atau perempuan itu menjaga di rumah, menjaga anak dan menunggu suaminya untuk pulang dan saat suaminya membawa hasil buruan, dan perempuan itu tugasnya hanya memasak saja dan mengurus rumah tangga. Pria dan wanita sama-sama manusia. Kadang kita bingung antara laki-laki dan perempuan, mana yang kodrat, mana yang budaya. Nah, untuk membedakan keduanya, ada cara yang mudah. Coba cek aja. Jika berlaku di semua tempat dan waktu, itu kodrat. Sesuatu yang gak berubah, udah dari sananya. Misalnya, perempuan itu kodratnya melahirkan. Cek, apakah dulu dan sekarang perempuan melahirkan? Ya. Apakah di Aceh sampai Papua perempuan melahirkan? Ya iyalah. Berarti benar. Melahirkan itu kodrat. Sekarang coba yang ini. Perempuan itu kodratnya cuma ngerjain kerjaan dapur. Coba cek. Apakah semua perempuan di semua tempat tugasnya cuma memasak di dapur? Ternyata di Aceh perempuan yang kerja di ladang. Bahkan sebagian suku Minang, perempuanlah yang jadi pemimpin keluarga atau marga. Sekarang cek lagi, apakah sejak dulu perempuan cuma kerja dapur? Dulu ada juga ratu-ratu yang memimpin, seperti Ratu Elizabeth di Inggris atau Sid Al-Mulk di Mesir. Ada juga perempuan yang bertempur di medan perang seperti Cut Nyak-Dien. Jadi, itu bukan kodrat, tapi budaya. Yang namanya budaya, beda tempat bisa beda budaya. Beda waktu, bisa berubah pula budayanya. Karena kesalahan kita tentang kodrat dan budaya, sebagian kita suka terjebak sikap berikut. 1. Melecehkan atau menganggap rendah. Zaman dulu ada yang menganggap perempuan itu objek, bahkan barang yang bisa diwariskan. Zaman sekarang tindakan melecehkan bisa beragam, dari mulai bersuit-suit menggoda sampai tindakan asusila. Pornografi termasuk tindakan pelecehan.
karena nganggap perempuan sebagai objek aja. Menolak pornografi berarti kita menghormati semua perempuan termasuk ibu, saudari, bahkan pasanganmu. 2. Diskriminasi. Membeda-bedakan. Dulu perempuan gak boleh sekolah, tugasnya cuma di rumah. Padahal perempuan ketika menjadi ibu, dia jadi sekolah pertama bagi anaknya. Gak adil juga kalau perempuan gak boleh pinter atau berpendidikan. 3. Intimidasi, alias mengancam dan menindas. Menggunakan kekuatan fisik untuk mengancam dan memaksa perempuan menuruti keinginan laki-laki. Nah, kalau sampai tindakan ini melukai, hati-hati, bisa jadi tindakan pidana. Tuh, simple aja. Pahami, memang ada perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis dan hormon yang mungkin memengaruhi emosi. Memang beda, tapi jangan dibeda-bedakan. Laki-laki dan perempuan adalah sama-sama manusia, yang senang dihargai, yang saling melengkapi. Selain adanya budaya patriarki, ada juga yang namanya stereotip. Apa sih itu stereotip? Stereotip itu adalah asumsi atau penilaian seseorang yang merujuk kepada mengejek atau mendiskriminasi seseorang. Dan stereotip itu dibagi menjadi beberapa jenis seperti rasisme, seksisme, rasa takut terhadap LGBT+, diskriminasi usia, diskriminasi kelas, dan rasa takut terhadap seseorang, terhadap orang asing, dan juga terhadap agama. Dan stereotip ini tidak selamanya negatif. Ada hal positif juga yang bisa diambil dari stereotip. Kesetaraan gender ini diterapkan karena masih banyak masyarakat yang mempunyai pola pikir yang belum terbuka terhadap kesetaraan gender. Dan maka dari itu dibuatlah kesetaraan gender ini agar bisa mengurangi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan maupun anak-anak di bawah umur. Nah, karena pola pikir masyarakat yang masih belum terbuka ini membuat kesetaraan gender ini masih susah masuk ke dalam pola pikir masyarakat di Indonesia. Bagaimana sih cara agar kesetaraan gender ini bisa cepat diterapkan di Indonesia dan membuka pola pikir masyarakat mengenai kesetaraan gender? Cara agar masyarakat bisa membuka pola pikirnya lebih luas lagi mengenai kesetaraan gender di Indonesia. Kita bisa melakukannya dengan memberikan penyuluhan ke daerah-daerah yang kecil atau terpencil yang masyarakatnya masih belum terbuka terhadap pola pikir ke depannya mengenai kesetaraan gender. Nah, bisa dilakukan dengan melakukan penyuluhan, dan juga kita bisa menghilangkan pemikiran-pemikiran mengenai budaya patriarki ini agar kesetaraan gender ini bisa cepat diterapkan di Indonesia dengan cepat dan baik. Selain itu juga bisa dilakukan dengan menegakkan hukum di Indonesia mengenai perlindungan anak dan perempuan. Jadi ketika perempuan atau anak-anak tersebut didiskriminasi atau dilakukan pelecehan seksual, jadi mereka tidak perlu takut lagi untuk melapor, dan mereka bisa melapor langsung ke polsek terdekat ataupun terhadap Komnas Perempuan ataupun anak. Dari informasi yang sudah saya berikan, dan kita sebagai murid Kristus, kita memahami bahwa semua fenomena yang terjadi di dunia ini sudah dalam keteraturan, dan kita sebagai manusia yang taat akan Allah, taat akan Tuhan, kita harus bisa menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan juga ketidaksetaraan gender yang sudah terjadi di negara kita. Allah menciptakan kita saja segambar dan serupa dengannya. Sedangkan di dunia ini antara laki-laki dan perempuan itu dibeda-bedakan. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia yang takut akan Tuhan, kita harus bisa memahami kebenaran dan kedaulatan Allah di dalam diri kita, dan kita harus memberikan sikap penata layanan yang baik. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di lain waktu.